Baik, selamat datang di video pembelajaran online SMA Frater Don Bosco Banjarmasin. Ini video kedua saya, materi matematika wajib untuk anak kelas 10 IPS 2. Ini tentang fungsi kuadrat. Jadi pada bagian ini kita akan membahas apa itu fungsi kuadrat, apa saja ciri-cirinya. Kalau digambar bentuknya parabola, bisa terbuka ke atas, bisa terbuka ke bawah. Terus kenapa dia terbuka ke atas, kenapa dia terbuka ke bawah. Terus pada bagian ini kita akan belajar bagaimana cara mensketsanya. Ada langkah-langkah apa saja yang diperlukan supaya kita bisa menggambar fungsi kuadrat itu dengan baik. Oke, kita akan belajar sama-sama, jadi perhatikan baik-baik video berikut ini. Oke. Baiklah, kali ini kita akan membahas materi tentang fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat. Nah, apa itu fungsi kuadrat? Terus bagaimana ciri-cirinya dan bagaimana cara menggambarnya kita akan bahas di sini. Nah, bentuk umumnya itu adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, atau ada yang pakai y ya, ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, lalu ada salah satu ciri khususnya, yaitu dengan syaratnya adalah a-nya tidak boleh 0. Kenapa a-nya tidak boleh 0? Karena kalau a-nya 0, kuadratnya habis. Sementara ini fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu berarti berpangkat 2 ya, ingat ya. Berpangkat 2. Nah, kalau a-nya 0, otomatis pangkatnya tinggal berpangkat 1 jadi linear. Nah, lalu a ini adalah, ingat ya, koefisien x kuadrat, bukan koefisien yang lain. B ini koefisien x. Nah, dan c kita sebut konstanta atau suku tetap, biasanya disebut juga konstanta. Nah, jadi a, b, dan c nya ini juga adalah elemen bilangan real. Bilangan real itu bilangan rasional ditambah bilangan irasional, bilangan real. Hampir semua bilangan masuk di bilangan real. Oke. Nah, ini sekilas tentang bentuk umumnya. Lalu bagaimana cara kita untuk menggambar fungsi kuadrat? Nah, untuk menggambar fungsi kuadrat ada beberapa langkah. Nanti kita akan bahas langkah-langkahnya. Oke. Berikut ini kita akan membahas langkah-langkah menggambar fungsi kuadrat. Bagaimana sih cara kita menggambar fungsi kuadrat itu, langkah-langkahnya apa saja? Nah, ada beberapa patokan yang biasa digunakan. Yang pertama, langkah pertama adalah tentukan namanya titik potong dengan sumbu x atau pada sumbu x. Jadi kita akan mencari berapa titik potong pada sumbu x-nya. Nah, untuk mencarinya tentu saja ada syaratnya. Kita ingat-ingat syaratnya adalah fx-nya sama dengan 0, atau kalau pakai y berarti y sama dengan 0. Sehingga titik potongnya tentu saja biasanya ada dua ya, x1,0 dan x2,0. Ini langkah pertama. Langkah berikutnya lumayan mudah. Tentukan titik potong dengan sumbu y. Nah, kalau tadi sumbu x, sekarang sumbu y. Nah, syaratnya sama, mudah saja diingat. Kalau tadi fx sama dengan 0 atau y sama dengan 0, kalau ini motong sumbu y berarti x sama dengan 0. Sehingga nanti pasti titiknya 0,y1. Dan biasanya hanya ada satu titik. Oke. Yang berikutnya adalah tentukan titik puncak. Nah, titik puncak ini memiliki dua kemungkinan ya. Ada dua kemungkinan, berarti salah satu ya, pasti salah satu di antara ini. Kalau tidak titik balik maksimal, dia akan menjadi titik balik minimal. Nah, bagaimana cara kita mencari titik balik? Rumus maksimal maupun minimal rumusnya sama ya. Rumusnya sama. Tapi nanti tergantung gambarnya. Nah, sekarang cara mencarinya, yang pertama kita cari dulu, ini masih di dalam sini ya, namanya persamaan
sumbu simetri. Persamaan sumbu simetri. Nah, apa itu sumbu simetri? Sumbu simetri adalah sumbu yang membagi parabola menjadi dua sama persis. Nah, jadi fungsi kuadrat ini kalau kita gambar akan menghasilkan parabola. Nah, dia punya namanya sumbu simetri. Jadi kalau kita gambar, kalau saya gambar di bawah sini. Nah, kalau saya sketsa dia akan begini parabola ya bentuknya. Nah, ini parabola. Nah, sumbu simetri itu yang di tengah-tengah. Nah, ini sumbu simetri. Jadi kemungkinan parabolanya kan hanya dua, bisa terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Nah, sumbu simetri itu membuat wilayah kanan kirinya sama. Nah, jadi garis ini kita sebut sumbu simetri. Ini juga sumbu simetri. Nah, lalu kalau kita perhatikan, kalau dia di bawah, dia akan menjadi titik balik minimum. Tapi kalau dia di atas, dia akan menjadi titik balik maksimal. Nah, adakah cara paling cepat untuk mencarinya? Ada. Jadi Anda perhatikan A-nya. Kalau dia terbuka ke atas berarti A-nya lebih dari 0, positif. Berarti titik balik minimal atau minimum ini terjadi saat A-nya lebih dari 0. Nilai A-nya. Nah, titik balik maksimal terjadi saat A-nya kurang dari 0 atau negatif. Ini terjadi saat A-nya kurang dari 0. Oke, jadi langkah untuk mencari titik puncak yang pertama adalah cari persamaan sumbu simetri. Berikutnya kita cari, nah ini mengikuti ini. Kalau dia nilainya bisa maksimal, bisa minimal, tergantung gambarnya, tergantung A-nya nanti. Nah, tapi rumusnya juga sama, nilainya yaitu Y sama dengan rumusnya gini, B kuadrat dikurang 4AC per negatif 4A per min 4A. Nah, Anda boleh pakai rumus ini. Anda boleh juga memasukkan ke mencari Y itu adalah sama dengan F dari sumbu simetrinya. Jadi sumbu simetrinya berapa? Kita masukin ke persamaan awalnya. Kita akan dapat Y-nya. Oke. Nah, ini mencari titik puncak. Nah, langkah terakhir adalah satu langkah lagi. Tentukan ini minimal ya, boleh lebih berarti 2 titik bantu lain. 2 titik bantu lain. Nah, secara umum ada 4 langkah untuk menggambar. Tentukan titik potong pada sumbu X, tentukan titik potong pada sumbu Y, tentukan titik puncak, kemudian terakhir tentukan nilai 2 titik bantu lainnya. Nah, untuk titik puncak memang agak panjang dan titik potong pada sumbu X ya. Nanti kita akan coba pelan-pelan. Oke? Baik, ini contoh ya. Permintaannya adalah sketsalah fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. Jadi kita akan menggambar atau mensketsa fungsi ini. Oke, langkah pertama tadi. Oke, kita akan pelan-pelan. Ini pakai Y ya, bukan FX, tapi sama saja. Langkah pertama, tentukan apa tadi? Titik potong pada sumbu X. Nah, pada sumbu X. Apa syaratnya? Oh, Y-nya sama dengan 0. Nah, yang jadi Y kan ini nih. Berarti ini sama dengan 0. Berarti X kuadrat, saya tulis, dikurang 4X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, kalau kalian melihat bentuk ini adalah bentuk persamaan kuadrat ya. Masih ingat, ini materi kelas 10 semester 1 persamaan kuadrat. Cara menyelesaikannya bisa difaktorkan, bisa kuadrat sempurna atau pakai rumus ABC. Tapi saya yakin ini bisa difaktorkan. Kita faktorkan ya. Jadi titik-titik kali titik-titik berapa sama dengan 3. Titik-titik ditambah titik-titik sama dengan negatif 4. Jawabannya negatif 1 kali negatif 3 ya. Nah, berarti pemfaktorannya, penyelesaiannya adalah X dikurang 1 kemudian dikali X dikurang 3 sama dengan 0. Berarti X dikurang 1 sama dengan 0, X sama dengan 1, X dikurang 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Nah, berarti dari 2 ini kita memperoleh titik potongnya, titik potong pada sumbu X-nya itu adalah
1,0 dan 3,0. Ingat 1,0 dan 3,0, bukan 1,3 ya, salah. 1,0 dan 3,0. Berarti ada dua titik potong. Berikutnya kita akan mencari titik potong pada sumbu Y. Tentukan titik potong pada sumbu Y. Oke, apa syaratnya memotong sumbu Y? Syaratnya X-nya sama dengan 0. Nah, kita masukkan Y sama dengan, kita cari Y-nya ya. X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. Berarti Y sama dengan 0 kuadrat 4 kali 0 ditambah 3. Y sama dengan 0 dikurang 0 ditambah 3. Jawabannya Y sama dengan 3. Berarti titik potong pada sumbu Y-nya adalah 0,3. Ingat 3,0 dengan 0,3 beda. Ini X-nya yang 0, berarti depannya 0, 3. Oke. Langkah berikutnya adalah tentukan titik puncak, ya kan? Tentukan titik puncak. Oke. Kita tentukan titik puncak. Oke, nah kita lihat A-nya nih. A-nya berapa? A-nya kan Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Berarti A-nya 1 ya. A1 itu lebih dari 0. Berarti gambarnya akan terbuka ke bawah seperti ini. Oke. Berarti dia akan menjadi titik balik minimum. Minimal boleh, minimum boleh. Oke. Nah, titik balik minimal. Nah, yang kita cari pertama adalah persamaan apa tadi? Sumbu simetri. Persamaan sumbu simetri ini akan menjadi X ya. X sama dengan min B per 2A. Tadi saya lupa rumusnya ya. X sama dengan min B per 2A. Ini rumusnya. Ingat-ingat. X sama dengan min B per 2A. Nah, kita masukkan. A-nya 1 ya. B-nya berapa ini? Dari ini. B-nya negatif 4. C-nya 3. Berarti masukkan X sama dengan negatif dari negatif 4 per 2 kali 1. Berarti 4 per 2. Jawabannya 2. Kita dapat X-nya. Nah, kemudian karena dia di bawah, kita akan mencari nilai minimal namanya. Nilai minimum fungsi ya. Boleh pakai rumus yang tadi. B kuadrat dikurang 4AC per 2 min 4A. Berarti kalau kita masukkan B-nya tadi negatif 4 ya. Berarti negatif 4 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 3 per negatif 4 dikali 1. Berarti Y-nya sama dengan berapa ini? 16 dikurang 4 dikali 3 per negatif 4. 16 dikurangi 12. 16 dikurang 12 per negatif 4. Jawabannya 4 per negatif 4. Berarti min 1. Nah, dari dua ini saya dapat titik balik namanya. Titik balik minimum tadi ya, minimal kurang M-nya, minimalnya adalah 2, negatif 1. Nah, apakah harus pakai rumus ini? Tidak ya. Anda bisa mencari pakai alternatif lain. Jadi kita dapat di sini kan X sama dengan 2 nih. Jadi cara lainnya gini. X sama dengan 2. Nah, Y-nya sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. Anda masukkan saja X-nya 2. 2 kuadrat dikurang 4 kali 2 ditambah 3. Berarti 4 dikurang 8 ditambah 3. Jawabannya min 1. Sama. Ya. Anda boleh pakai substitusi, ini lebih mudah. Tapi kalau mau pakai menghafal rumus ya hafal saja. Oke. Ini langkah ketiga. Nah, langkah terakhir sebelum kita menggambar maksudnya adalah tentukan dua titik bantu, ya kan? Tentukan dua titik bantu. Nah, untuk menentukan dua titik bantu tentu saja tidak sembarangan. Kita biasanya berpatokan pada langkah pertama ya. Langkah pertama kita kan tadi mencari titik potong pada sumbu X, yaitu di 1,0 dan 3,0. Berarti 1 dan 3 kan kalau saya gambar, berarti ibaratnya ini sumbu X ini. Jadi ini sumbu X. Di sini 1, di sini 3 kan. Nah, untuk titik bantu kita cari yang di luar ini. Tadi 0 sudah ya. 0 sudah. 0 tadi titik potong pada sumbu Y. 4 belum nih, 4 ya. 4 boleh dipakai.
0 sudah, 0 tidak usah dicari, cari yang lain saja, negatif 1. Nah, berarti saya akan mencari untuk 4 dan negatif 1. Untuk 4 dan negatif 1. Kita cari dulu. Y sama dengan, apa tadi rumusnya? X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. Nah, kita cari X sama dengan negatif 1 ya. X sama dengan negatif 1. Y sama dengan negatif 1 kuadrat. 4 dikali negatif 1 ditambah 3. Y sama dengan 1 ditambah 4 ditambah 3. Y sama dengan 8. Berarti titiknya adalah negatif 1,8. Oke. Berikutnya X sama dengan 4. Y sama dengan 4 kuadrat dikurang 4 dikali 4 ditambah 3. Y sama dengan 16 dikurang 16 ditambah 3. Jawabannya 3 ya. Berarti titiknya 4,3. Nah, berdasarkan semua titik yang ada, sekarang kita akan mensketsa grafik fungsinya. Oke, untuk mensketsa kita harus membuat dulu kartesiusnya. Nah, saya akan pakai satuan 1 cm ya. 1 cm supaya agak besar, kelihatan mudahan. Oke. Kita tarik garis. Satu satuan, ini sumbu X, masih ingat ya? Yang ini sumbu Y, sumbu X dan sumbu Y. Oke, pertama yang kita gambar, ikuti langkahnya, yaitu titik potong pada sumbu X 1,0 dan 3,0. 1,0 dan 3,0. Oke, saya kasih titik-titik dulu nih. 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini. Nah, 1, 3, karena sketsa usahakan seminimal mungkin ya. 1,0 itu di sini, 1,0 dan 3,0 itu di sini. Nah, lalu titik potong pada sumbu Y-nya adalah 0,3. Oke, 0,3 kita gambar. 0,3 dihitung ke atasnya 3. 1 2 3. Oh, ini titik 0,3 itu di sini. 0,3. Lanjut, titik puncaknya adalah 2, negatif 1. 2, negatif 1. 2 di sini negatif 1 ke arah bawah. Berarti 2 di sini ya, 2, negatif 1. 2, negatif 1. Oke. Nah, kemudian titik bantu nih, min 1,8. Min 1 di sini. Min 1 8, berarti saya harus gambar sampai angka 8. Ini kan 3, 4, 5, 6, 7, 8 sini ya. Negatif 1 ke sini, ke kirinya. Negatif 1,8. Ini titiknya negatif 1,8. Kemudian 4 tadi ya. 4,3. 4 gambar dulu 4-nya. 3-nya sudah ada, berarti ke atas 3. Dengan sini. Oke, 4,3. Titik ya. Nih, 4,3. Ini negatif 1,8. Ini 2,-1. Nah, lalu sumbu simetri itu tadi ini. Sumbu simetri itu yang ini. Jadi saya gambar titik bantu sini, garis bantu. Nah, kalau kita mau menggambar sumbu simetrinya berarti di sebelah sini. Ini adalah sumbu simetrinya. X sama dengan 2. X sama dengan 2. Nah, berarti sekarang semua titiknya kita hubungkan dengan garis lurus tanpa putus. Jadi menggambarnya karena agak besar saya pakai penggaris nih. Boleh nih. Tapi tidak boleh patah ya. Jadi tidak boleh patah. Ini begini. Harus kurva melengkung. Nah, karena sumbu simetri itu membagi dia jadi 2, maka kanan kiri nanti harus sama. Berarti ini otomatis akan sama dengan sebelahnya. Tapi kita menggambarnya cuma sampai 4. Kenapa cuma sampai 4? Boleh lebih, makanya boleh. Makanya 2 minimal. Kalau kita cari 5, berarti otomatis nanti 5 akan sama dengan negatif. Sama dengan 8. Ya, kalau mau cari 5 ya berarti 8 nanti. Jadi ini panjangnya sampai sana. Nah, ini parabolanya. Jadi parabolanya berbentuk seperti ini. Kalau kita lihat di sini A-nya 1 ya. Lebih dari 0. Maka dia terbuka ke bawah. Ingat itu. Oke, ini grafiknya, cara menggambarnya. Lumayan panjang langkahnya, ada 4 ya. Oke. Contoh berikutnya ya, nomor 2 nih.
sketsa salah grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 4 katanya. Sekarang X kuadrat ditambah 4. Nah kalau kita perhatikan dulu dari soal, A nya kan negatif 1 ya, berarti kurang dari 0 ya. B nya itu tidak ada, C nya itu 4. Ini harus diingat dulu ya. Nah lalu langkahnya bagaimana? Langkahnya sama, kita cari dulu. Yang pertama adalah titik potong pada sumbu X, selalu begitu ya. Nah syaratnya adalah Y sama dengan 0, berarti min X kuadrat ditambah 4 sama dengan 0. Kalau saya pindah luas, 0 sama dengan X kuadrat dikurang 4. Ini bentuk pemfaktorannya, masih ingat ya? Berarti kan titik-titik dikali titik-titik itu negatif 4, titik-titik tambah titik-titik itu 0 ya. B nya 0, ini gampang, adalah negatif 2 dan plus 2. Berarti pemfaktorannya X plus 2 X min 2. Ini juga kalau kalian ingat perkalian bentuk sekawan ya. Berarti X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan negatif 2, X dikurang 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. Maka titik potongnya adalah, saya taruh di sini, negatif 2,0 dan 2,0. Oke, ini titik potong pada sumbu X-nya. Berikutnya titik potong pada sumbu Y. Apa syarat titik potong pada sumbu Y? Sama ya, kayak sebelumnya, yaitu X sama dengan 0 syaratnya. Berarti dapat masukkan Y sama dengan negatif 0 kuadrat ditambah 4. 0 tidak ada negatif, berarti 0 ditambah 4. Y nya 4. Oke, berarti dia adalah 0,4 sorry, 0,4. Nah ini titik potong pada sumbu Y nya. Berikutnya adalah titik balik atau titik puncak ya. Titik balik. Nah kalau kita mau mencari titik balik, tadi ingat kita cari A nya kan negatif 1 ya, kurang dari 0. Berarti gambarnya kan harusnya kayak gini, terbuka ke bawah. Berarti dia balik maksimal nanti ya, balik maksimal, titik balik maksimal. Oke, B nya berapa? 0 ya, C nya 4. Nah kita cari yang pertama tadi adalah persamaan sumbu simetri. Oke, ingat X sama dengan negatif B per 2A, X sama dengan negatif 0 per 2 kali negatif 1. 0 dibagi negatif 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0 adalah persamaan sumbu simetrinya. Berikutnya nilai maksimal. Nilai maksimalnya Y sama dengan, masih pakai B kuadrat dikurang 4AC, boleh, per negatif 4A. Y sama dengan 0 kuadrat dikurang 4 kali negatif 1 kali 4 per negatif 4 kali negatif 1. ABC nya ada di atas. Oke, Y sama dengan 0 plus 16 per 4. 16 dibagi 4, jawabannya 4. Berarti titik balik maksimalnya adalah 0,4. Nah, kalau kita jeli dan perhatian di sini, 0,4 ini sekaligus menjadi titik potong pada sumbu Y-nya. Berarti memotong pada sumbunya sekaligus memotong di menjadi nilai balik maksimalnya. Jadi titik balik maksimalnya. Oke, berikutnya 2 titik bantu. 2 titik bantu. 2 titik bantu. Sama seperti sebelumnya, yang jadi patokan kita adalah titik potong pada sumbu X-nya ya. Yaitu negatif 2 dan 2. Nah, negatif 2 dan 2 berarti kita akan cari yang di sebelah kanannya 3, kemudian yang di sebelah kirinya negatif 1 ya. Nah, berarti kita cari yang negatif 1 dan 3. 0 kan di sini sudah tadi 0, nggak usah, 0 udah ada. Oke, sekarang kita cari Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 4 ya. X sama dengan negatif 1, Y sama dengan, ini perlu hati-hati, negatif 1 kuadrat ditambah 4 ya. Negatif 1 kuadrat 1 ya, nah di negatif 1 tambah 4, Y nya 3, negatif 1,3. Berikutnya X sama dengan 3, Y sama dengan negatif dari 3 kuadrat ditambah 4, negatif 9 ditambah 4.
kok negatif 1 tadi, salah ya, bukan negatif 1, negatif 3, sorry, negatif 3 ya. Oh, nanti kita cari lagi deh, berarti kita cari lagi ya, sama dengan negatif 5. Oke, berarti 3, negatif 5, sorry tadi salah ya, sebelum negatif 2 bukan negatif 1 ya, negatif 3 ya, ke sebelah kiri ini ya, sebelah kiri ya, sorry, ini sebelah kanannya. Oke, berarti kita belum nyari yang negatif 3 ya, kita cari di bawahnya nih. X sama dengan negatif 3, nggak apa-apa kan minimal 2, boleh lebih ya. X sama dengan negatif 3, Y sama dengan negatif dari negatif 3 kuadrat ditambah 4, berarti negatif 9 ditambah 4, sama dia, negatif 5 ya. Berarti walaupun dia X-nya negatif 3, hasilnya tetap negatif 5. Oke, ini dia. Berarti sekarang kita tinggal mensketsa. Oke, agak lebar kayaknya ya, agak ke atas dan agak ke bawah. Hati-hati menggambarnya, kita perlu space yang tepat ya. Oke, sekarang ini sumbu X, ini sumbu Y. Oke, titik potong pada sumbu X saya balik, negatif 2,0 dan 2,0, berarti 2 cm nih, 1 2 1 2. Nah, ini negatif, ini 2, ini negatif 2, negatif 2,0 itu di sini, 2,0 di sini. Oke, kemudian titik potong pada sumbu Y nya 0,4, titik puncaknya juga 0,4, sama-sama 0,4, berarti satu titik aja, 0 di sini karena ini tengahnya ya, 4 ke atas, 1 2 3 4, nih 0,4 itu di sini tuh, dia memotong. Nah, kemudian karena saya sudah mencari tadi negatif 1,3 ya, berarti negatif 1 di sini dia 3 cm ke arah sini, nggak apa-apa, ini negatif 1,3. Nah, sementara yang kita pakai yang negatif 3 ya, negatif 3, negatif 5 ke arah bawah. Hitung dulu, 1 2 3 4 5, negatif 3. Oke, ini dia nih ya, nih negatif 3,5, kemudian 3, negatif 5, 3, negatif 5, sama dia ke arah bawah. Nah, ini 3, negatif 5. Nah, kalau ditanyakan mana sumbu simetrinya, ya ini sumbu Y ini menjadi sumbu simetri, X sama dengan 0, ini adalah sumbu simetrinya. Berarti kalau kita gambar pelan-pelan, ini menghubung ke sini. Oke, tuh, berarti ini ke sini, panjangnya ke bawah, tuh seperti itu. Sebelahnya baru sebelahnya lagi kan, berarti kalau mau 1 dia 3 ya, kita bisa bantu di sini 1,3 nih, karena dia kanan kiri sama. Oke, yang di bagian melengkungnya jangan pakai penggaris ya, nanti patah, dia tidak boleh patah. Terus kiri kanan harus sama ya, kiri kanan harus sama. Nah, begini. Oke, nah lihat, kalau kita lihat parabolanya, karena A-nya itu negatif 1 kurang dari 0, terbuka ke bawah. Oke, parabolanya terbuka ke bawah. Nah, ini sketsanya. Oke, ini untuk contoh yang kedua ya. Nah, sebagai latihan ya, saya minta mensketsa ini. Sketsalah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurang 6X ditambah 5. Berarti A-nya ini 1, B-nya negatif 6, C-nya 5 ya. Nah, ini yang akan jadi perhatian. Lalu karena A-nya ini lebih dari 0, maka dia pasti terbuka ke bawah. Ingat-ingat ya, terbuka ke atas, terbuka ke atas. Jadi gambarnya pasti begini. Nah, ini Anda coba dan saya yakin Anda pasti bisa lah, pelan-pelan ya. Kalau tidak paham nanti boleh bertanya. Ikuti pelan-pelan langkahnya, ada 4 langkah tadi ya. Titik potong pada sumbu X, titik potong pada sumbu Y, cari titik balik minimal. Kalau ini jelas ya, titik balik minimal. Nah, dia titik puncak namanya, kalau mau spesifik titik balik minimal, karena di bawah ya. Kalau di atas titik balik
maksimal. Oke. Kemudian cari 2 titik bantu. Jadi Anda faktorkan dulu, nanti Anda bisa tentukan 2 titik bantunya yang mana. Oke. Ini saja tugasnya, cuma 1 soal. Dikerjakan. Kalau tidak bisa boleh bertanya. Oke. Nah, itu tadi video kita kali ini, lumayan panjang ya. Padahal cuma 2 soal, 2 contoh ya. Nah, di akhir-akhir tadi ada 1 contoh, 1 latihan untuk Anda coba di rumah bagaimana menggambar sebuah fungsi kuadrat ya. Jangan lupa diikuti langkahnya tuh. Langkah pertama cari titik potong pada sumbu X, titik potong pada sumbu Y, titik balik, kemudian yang terakhir adalah 2 titik bantu ya. Kemudian setelah itu baru kita gambar sketsanya ya. Nah, pasti bisa lah ya, pelan-pelan saja. Nah, kalau tidak mengerti boleh langsung bertanya di WA saya, atau bisa nanti waktu kita pertemuan di kelas ditanyakan bagian mana yang tidak paham atau tidak mengerti. Oke, pesannya masih sama, jaga baik-baik kesehatannya, makan makanan bergizi, rajin berolahraga. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa segera berkumpul di sekolah lagi untuk belajar bersama-sama ya. Itu saja, sampai ketemu di video berikutnya. Oke, bye-bye.